Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kami sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Senin tanggal 22 Agustus 2022, tertulis di 2 Korintus pasal 4 ayat ke-8, isinya demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini dapat dipastikan bahwa tak seorang pun yang menjalani hidup ini tanpa masalah. Merasa kesepian, merasa terasing, atau hampir jatuh kepada keputusasaan, juga merasa tidak diperlakukan dengan adil. Seolah-olah keadaan seperti itulah yang dominan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jika demikian, yang mewarnai hidup kita, apakah memang Tuhan tidak memperhatikan, tidak mendengarkan kita, tidak menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita masing-masing? Apakah Tuhan telah meninggalkan kita di setiap persoalan hidup yang kita alami? Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia menyertai kita. Penyertaan Tuhan bukan hanya di satu bentuk kehidupan atau di satu keadaan hidup, tetapi di setiap keadaan hidup, maupun ketika kita harus menderita, mengalami ketidakberuntungan atau ketidakberhasilan, maupun juga di dalam sukacita yang kita alami. Tuhan selalu menyertai dan bersama-sama kita. Oleh sebab itu, jika kita menghadapi persoalan hidup, bahkan persoalan hidup yang kita hadapi menurut pemahaman kita, tidak ada jalan keluar, tidak ada kemampuan kita untuk keluar dari sana. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, atau katakanlah sebagai orang yang selalu disertai oleh Tuhan di dalam menghadapi masalah tersebut, kita harus memiliki yang pertama, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Tetapi marilah selalu kita ingat dan selalu kita imani bahwa Tuhan itu adalah selalu menyertai kita di setiap keadaan hidup atau di setiap perjalanan hidup kita masing-masing.
itulah yang pertama dan terutama yang harus kita miliki. Jangan memiliki atau berkecil hati di dalam menghadapi persoalan. Hal yang kedua perlu kita miliki, yaitu semangat juang. Karena arus kehidupan kita yang kita hadapi adalah semakin besar. Dan dilihat dari kemampuan kita, jika hanya kita sendiri dalam hal menghadapinya, itu tidak akan mungkin kita hadapi. Karena setiap saat, setiap keadaan, gelombang kehidupan bisa menghanyutkan kita, agar kita tidak boleh melanjutkan kehidupan kita, bahkan merasakan sukacita yang Tuhan mau berikan kepada kita masing-masing. Hal yang ketiga, juga di dalam menghadapi masalah-masalah atau di dalam menghadapi kesulitan hidup, jangan kenal dengan istilah menyerah. Jangan menyerah kepada persoalan, atau jangan pasrah ke dalam persoalan. Tetapi di dalam persoalan tersebut, kita harus selalu mengingat Tuhan. Kita selalu harus mengimani bahwa hidup kita adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang kita hadapi. Suka, duka, jatuh bangun, gagal berhasil, sakit sehat, dan semuanya itu menjadi proses untuk mematangkan kita demi melihat dan merasakan kehidupan yang Tuhan akan berikan kepada kita masing-masing. Saudara, biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada hari ini juga. Di hari pertama, di minggu ini, ketika kita mau melanjutkan tugas-tugas kita dan melanjutkan perjalanan hidup kita, marilah kita tetap memiliki semangat, memiliki pengharapan. Karena dengan pengharapan kepada Tuhan, di situ kita akan dimampukan dan dikuatkan untuk boleh melihat jalan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Mari saudara sekalian, lanjutkan tugas dan perjalanan hidup kita dengan selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan selalu mengingatkan kami atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, namun Tuhan tetap menyertai dan mengarahkan hidup kami ke arah hidup yang lebih pasti, kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kami masing-masing. Sertai, berkati kami seluruhnya untuk melanjutkan perjalanan hidup kami dan juga perjalanan pekerjaan kami masing-masing. Dan layakkan kami Tuhan untuk selalu merasakan sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Horas.